Baik, dalam Vicon kali ini, ini kita akan sharing mengenai Coronavirus Disease 2019 bersama penyintas yang pernah mengalami terjangkit Coronavirus Disease. Kira-kira ini siapa ya? Nah, inilah presenter kita yang akan membawakan mengenai Coronavirus Disease 2019 ini. Karena Ibu Hilda Azhar ya pernah mendapati musibah ya Bu ya. Jadi Coronavirus Disease ini menyerang ibu, terjangkit, dan kali ini Ibu Hilda alhamdulillah dalam keadaan sekarang sudah sehat ya Bu ya, sedia kala ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, kali ini kita akan berbicara seputar COVID-19 yang akan dibawakan Ibu Hilda Azhar, sarjana pendidikan. Untuk itu, para peserta, Bapak, Ibu, serta Ananda, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal dalam sebelum memulai video conference kali ini. Yang pertama adalah untuk dalam hal perjalanan Vicon kali ini, Bapak Ibu beserta Ananda dimohon untuk memute mikrofon. Lalu yang kedua, dalam hal mengajukan pertanyaan bisa cantumkan pada kolom chatting ataupun dapat menyampaikan pada mikrofon secara langsung dengan me-unmute. Lalu yang nanti terakhir untuk video conference kali ini, Bapak Ibu sekalian, dimohon agar nantinya untuk Vicon, saya harap Bapak Ibu bisa serta Ananda bisa mengikuti sampai sesi akhir. Baik, untuk efisiensikan waktu, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Hilda selaku presenter. Baik, terima kasih kepada Pak Fahri selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang bertopik tentang COVID-19 ya. Apakah suara saya sudah jelas, Bapak Ibu? Jelas terdengar. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Izinkan di sini saya share screen ya. Walaupun sebenarnya saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang COVID itu sendiri, dikarenakan Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, karena ini sudah mau 1 tahun terjadi COVID di Indonesia. Sebentar ya Bapak Ibu. Apakah sudah tampil PowerPoint-nya Bapak Ibu? Sudah Bu, dalam proses ya. Baik, ini sedang loading ya, mohon maaf. Mohon maaf agak lama. Ya, sambil berjalan saja ya Bapak Ibu, sudah kita ketahui bahwa Indonesia mengalami wabah yang besar, yaitu adanya COVID-19 sejak bulan Maret tahun 2020. Nah, wabah itu atau virus itu berasal dari negara Wuhan ya, dari Cina. Lalu masuk ke Indonesia pada bulan Maret dan itu langsung meledak gitu ya. Dia langsung tadinya berasal dari Bali, dari wisatawan, itu langsung menyebar ke hampir seluruh Indonesia.
Bahkan yang tadinya mungkin terjadi di kota saja, tapi ini sudah sampai masuk ke pelosok desa. Ya, ini share screen-nya agak lama ya, mohon maaf. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mungkin awal-awalnya itu kita mendapatkan berita bahwa yang terjangkit coronavirus itu hanya sebatas batuk dan demam saja. Tapi seiring dengan berkembangnya virus itu ternyata malah menimbulkan atau memunculkan gejala-gejala baru yang tidak biasa. Bahkan mungkin kita kayak aneh gitu ya melihatnya. Sehingga tak banyak atau tidak sedikit yang mengatakan bahwa itu adalah hoax. Padahal itu nyata. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena saya mengalaminya. Nah, jadi ini ya, coronavirus COVID-19. Karena muncul pada tahun 2019, itu adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti MERS atau SARS ya, yang pernah dulu terjadi sekitar tahun 2000-an. Nah, jadi sebagian besar itu coronavirus itu tidak berbahaya ya, tapi kenapa banyak korban yang meninggal itu diakibatkan bukan murni karena virusnya ya, tapi kebanyakan karena mempunyai penyakit bawaan yang berhubungan dengan organ pernafasan, karena memang virus ini menyerang ke organ pernafasan. Kan pernafasan itu sangat vital ya untuk manusia, karena dengan bernafas kita bisa hidup. Nah, untuk gejalanya ini ya, ini gejala yang lebih baru lagi gitu. Ini dari CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat. Itu menambahkan 6 gejala infeksi virus corona tipe baru yang menyebabkan COVID-19. Yang pertama itu demam, yang kedua batuk, sakit tenggorokan, panas dingin, menggigil, sakit kepala, kehilangan kemampuan lidah dalam mengecap, dan hidung tidak bisa mencium bau-bauan atau aroma. Lalu pernafasan terasa berat atau pendek, atau mengalami kesulitan dalam bernafas, dan juga mengalami nyeri otot atau persendiannya itu terasa pegal. Selanjutnya, bagaimana cara kita mencegah virus corona ini agar tidak terkena kepada kita? Karena virus ini kan tak kasat mata ya. Ini ada 5M ya. 1, menggunakan masker. 2, menjaga jarak. 3, mencuci tangan. 4, menjaga kesehatan. Baik dalam makanan ataupun kita jangan sampai stres. Karena kalau kita stres, banyak beban pikiran, itu akan menurunkan imunitas kita. Sehingga itu virus mudah menyerang. Lalu yang terakhir, menahan diri untuk tetap di rumah atau di rumah saja. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan sharing yang pernah saya rasakan ya Bapak Ibu. Jadi, saya juga ini tidak tahu ya. Sebentar, mau stop dulu share screen. Oh, ini tidak balik lagi ya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi saya akan sharing yang pernah saya alami dan rasakan. Saya juga tidak tahu dari mana saya bisa terkena COVID. Sebenarnya ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama itu
dari rekan kerja saya. Yang kedua, dari sepulang atau perjalanan dari BIMTEK di Bogor, atau yang ketiga itu waktu ada hajatan. Tapi kalau yang saya lakukan dan pikir lagi, ingat-ingat kembali, ketika di Bogor saat BIMTEK itu protokol kesehatannya lebih ketat. Karena untuk makan saja, untuk mengambil makanan saya menggunakan sarung tangan plastik yang diberikan oleh petugasnya. Dan juga saya diberi pokoknya perlengkapan untuk pencegahan corona. Diberi masker, diberi hand sanitizer, dan tisu basah. Dan saya kemanapun selalu membawa itu. Dan untuk yang di hajatan juga sama. Saya selalu menggunakan masker dan hand sanitizer. Tapi memang ketika dengan rekan guru, saya menggunakan masker. Tapi saat itu ada pelatihan IT, dan saya dengan rekan guru itu tuh sebangku, dan pada saat sesi break ya, kopi break kan diberi snack. Nah saat itu kan dibuka maskernya. Memang salahnya di sana ya. Jadi harusnya ketika coffee break tuh di luar lingkungan, di luar ruangan, dan harus menjaga jarak. Tetapi pada saat itu tetap di dalam, dan saya dengan rekan guru saya itu menggunakan laptop yang sama. Jadi menggunakan laptop saya. Baru setelah 14 hari dari pelatihan IT itu, saya mulai muncul gejala, tiba-tiba batuk. Saya juga bingung, kok bisa batuk ya? Padahal saya tuh kalau batuk, kalau karena makan gorengan dan pedas dan langsung makan atau minum minuman yang dingin. Kalau selain karena itu, saya nggak pernah batuk. Paling seringnya pilek, kalau ini batuk. Saya nggak langsung minum obat karena batuknya kecil ya, nggak langsung batuk yang parah. Waktu itu hari Jumat. Terus hari Sabtunya, pas sore tuh kok badannya agak anget ya, sedikit menggigil dan itu anget. Saya langsung minum obat paracetamol dan amoxicillin, barangkali itu bisa menurunkan demam saya. Alhamdulillah keesokan harinya demam itu turun, hilang. Waktu itu saya masih ke sekolah ya, karena saya belum ngeh itu gejala COVID ya, karena saya kira karena saya kecapean gitu. Setelah itu, hari Minggu saya ke sekolah. Maaf Ibu Hilda, mohon maaf Bu Hilda. Untuk suaranya Bu Hilda. Halo Ibu Hilda, dengar suara saya Bu Hilda? Halo Ibu Hilda. Bu Hilda, halo. Ibu Hilda, halo. Kayak gini. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada terkendala suara koneksi. Ibu Hilda, mohon maaf. Halo Ibu Hilda, dengar suara saya dengan jelas dan baik. Bu Hilda? Iya, dengar sekarang. Iya Ibu Hilda. Tadi saya sempat menyapa Ibu, tapi supaya nggak mendengarkan sebelumnya ya, karena speaker mungkin ini ya, earphone-nya. Iya Pak, earphone-nya.
Dan lagi, mohon maaf, berarti selama tadi saya tidak terdengar ya Pak? Iya Ibu, boleh diulangi lagi Bu, mungkin dari poin yang tadi Ya, mengenai baik, yang rekan kerja mungkin ya. Ya, siap. Ya, jadi saya tuh ngehnya langsung ke rekan kerja yang dinyatakan positif karena beliau itu udah pernah di swab dan hasilnya ternyata positif. Padahal beliau itu tidak ada gejala, jadi masuknya OTG. Begitu saya sadar bahwa saya itu mengalami gejala yang mirip COVID, saya langsung hubungi pihak puskesmas setempat, lalu saya diminta untuk menunggu informasi kapan jadwal swab. Akhirnya saya kebagian di swab hari Jumat. Nah, begitu saya di swab, dokternya tuh bilang seperti ini, bertanya, "Ibu kenapa bisa merasa ada gejala COVID? Ibu habis kontak dengan siapa?" Lalu saya bilang, "Saya kontak dengan ibu ini, dengan rekan kerja saya." Lalu Bapak itu menjelaskan, "Oh iya, ibu tersebut memang OTG. Jadi sebelum di swab tuh belum ada gejala COVID. Jadi tidak terlihat itu COVID," gitu. Akhirnya saya di swab, saya menunggu 5 hari, dan ternyata saya dinyatakan positif juga. Kan saya juga menghubungi rekan guru saya ya, saya tuh tanya, "Bu, saya kok ada gejala ini?" Saya kan waktu itu sebangku sama ibu waktu pelatihan IT, saya takut kena. Soalnya kalau dipikir-pikir, waktu BIMTEK di Bogor, saya melaksanakan protokol dengan ketat gitu, protokol kesehatan. Lalu ibu itu menenangkan, lalu memberikan masukan apa saja yang harus saya lakukan, jangan sampai stres, lalu memberi saran apa saja yang harus saya konsumsi, seperti itu. Gejala yang saya alami itu awalnya demam, yang kedua itu batuk, terus kepala itu terasa berat ya, tapi alhamdulillah saya untungnya nggak lama itu ya. Tapi karena saya nggak rutin minum antibiotiknya ya, karena waktu itu begitu minum paracetamol dan amoxicillin itu langsung sembuh batuknya, nggak ho-ho lagi gitu. Tapi setelah 2 hari nggak minum obat lagi, batuk saya malah muncul lagi, malah lebih parah. Setiap saya bicara, itu pasti batuk. Pokoknya saya nggak kuat bicara, malah kayak pengap gitu. Terus saya konsul ke pihak puskesmas, katanya harus beli antibiotik, tapi antibiotiknya yang dosisnya tinggi dan emang bagus gitu. Akhirnya saya beli, lumayan ya harganya, waktu itu 130.000, dan itu hanya ada di Kimia Farma. Sedangkan di apotek yang lain itu jarang ya, pada kosong gitu. Setelah saya batuk-batuk terus dan setelah saya batuk-batuk itu, saya mulai lidah tuh nggak normal, jadi nggak bisa mengecap rasa. Bahkan rasa asin pun hanya terasa sedikit saja. Rasa manis sama sekali nggak ada, rasa pahit pun nggak ada. Kan saya waktu itu disuruh minum itu ya, perasan dari jahe, bukan jahe, kunyit putih. Kalau Bapak dan Ibu tahu ya, kunyit putih itu sangat pahit sekali. Itu saya nggak merasa pahit sedikit pun, karena memang mati rasa gitu. Setelah itu gusi saya mulai bukan bengkak ya, jadi pada merah gitulah. Langit-langit juga terasanya lecet, pokoknya kayak panas dalam. Saya tuh mengalami indera penciuman dan pengecapan itu kurang lebih 10 hari sampai 14 hari. Baru setelah itu saya malah diare, padahal saya nggak makan pedas. Saya konsul lagi ke pihak puskesmas, ternyata memang itu adalah salah satu gejala baru juga dari COVID. Jadi nggak cuma
menyerang organ pernafasan dan indera pengecapan dan penciuman, tapi juga ke usus. Jadi saya disarankan untuk meminum obat yang mengandung zinc. Karena kan zinc bisa itu ya mengurangi atau menghentikan diare. Sebenarnya waktu waktu isoman tuh saya agak agak kesel juga ya, maksudnya banyak banget obat yang harus saya minum gitu. Saya pusing, ini obatnya banyak banget dan harus diminum, ada yang bisa bersamaan, ada yang harus di waktu gitu. Tapi ya udah itu untuk kesembuhan saya gitu. Saya tuh kena COVID, ada gejalanya itu mulai akhir November dan dinyatakan sembuh itu pertengahan Januari. Karena saya sampai di swab 3 kali ya Bapak Ibu. Yang pertama untuk mengecek apakah saya positif atau tidak. Ternyata dari hasil tes PCR itu jumlah virus itu lumayan banyak, jadi bisa menyebarkan secara cepat karena jumlah virusnya banyak. Karena waktu itu memang saya batuknya parah banget gitu, ngomong aja saya susah gitu, setiap ngomong pasti batuk. Setelah itu, setelah 2 minggu dari swab pertama, saya di-swab lagi, ternyata hasilnya masih positif juga. Akhirnya awal Februari, tanggal 6 kalau tidak salah, saya di-swab lagi, baru pengumumannya itu pertengahan Januari, alhamdulillah hasilnya negatif. Tapi karena mungkin saya bukan kelamaan ya, harusnya kan saya nggak ada penyakit bawaan pernafasan ya, harusnya mungkin lebih cepat penyembuhannya, tapi saya malah sampai sebulan lebih. Jadi saya kena istilahnya long COVID. Jadi dampaknya tuh masih ada meskipun virusnya sebenarnya udah hilang, kayak sendi tuh pada sakit gitu. Padahal itu saya udah minum obat gitu, obat vitamin kalau saya vitamin B12 untuk menghilangkan pegel-pegel itu ya, tapi tetap ada. Terus saya masih ada batuk, apalagi kalau saya kena dingin, udah itu jadi alergi. Padahal sebelumnya saya itu jarang banget batuk gitu. Jadi untuk Bapak dan Ibu guru, jangan lupa ya terapkan protokol kesehatan dan juga selalu menggunakan masker dan hand sanitizer karena kita nggak tahu ya dari mana virus itu datang, karena virus itu juga tak kasat mata, tak terlihat. Jadi sangat-sangat harus diperhatikan. Jangan sampai kita ke rumah tuh membawa virus yang membahayakan anggota keluarga kita. Karena memang yang lebih parah tuh yang OTG, karena memang tidak ada gejala seperti orang sehat gitu pada umumnya. Mereka itu carrying virus. Nah, baik Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan. Barangkali Bapak dan Ibu mau bertanya, dipersilahkan. Saya kembalikan lagi ke moderator, Pak Fahri. Dipersilakan. Baik, Ibu Hilda Azhar, terima kasih atas pemaparan materinya. Ini saya sempat tadi mendengarkan sharing pengalaman mengenai coronavirus disease ini. Ternyata ya, Ibu Hilda, ini di luar dugaan saya, kiranya coronavirus itu saya pikir itu hanya biasa ya, menyerang saluran pernapasan. Hanya flu, ya hanya batuk, hanya ya seperti itulah, seperti demam pada umumnya. Dan ternyata efek setelah sembuh pun ada namanya fenomena long COVID yang kiranya sudah ada penelitian sains ya kan dari
dari tim-tim peneliti dan kesehatan seperti CDC, WHO, itu sampai, dan ternyata Bu Hilda mengalaminya gitu. Dan saya sebelumnya belum pernah. Nah ini kesempatan langka Iya, Pak. sharing bersama penyintas COVID. Nah ini banyak, kayaknya sih ini, kayaknya saya mau tanya banyak tapi berhubung saya host, mungkin selaku tim nanti aja lah ngobrolnya di selain kesempatan. Mungkin saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu atau Ananda barangkali yang ingin menanyakan atau ada istilah sharing mungkin pengalaman mengenai COVID ini, lalu juga bisa bertanya ke Bu Hilda sebenarnya tuh, oh gitu ya Bu, atau bagaimana sih saya seperti ini. Barangkali ada mencuat pertanyaan, saya persilahkan Bapak Ibu serta Ananda untuk kesempatan tersebut. Bisa boleh open mic ataupun bertanya di kolom chat. Baik, saya tunggu Bapak Ibu, silahkan. Sembari saya mengobrol nih sama Ibu Hilda, ternyata ya Bu, ada yang bertanya. Saya mau ngobrol nih, ada yang bertanya langsung nih. Dengan Bu Anissa Fakot ya, atau Ananda nih. Ya, saya persilakan Ibu atau Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari Tasikmalaya ya. Saya sudah guru Pak, guru. Bukan Ananda. Saya ingin bertanya ya Bu Hilda. Kan pernah ya, pernah diuji oleh Allah dengan COVID. Nah itu gimana ya cara meyakinkan gitu para tetangga bahwa itu teh biasa aja gitu, jangan sampai dikucilkan, dipadamkan usahanya. Sampai di kampung saya tuh ada yang COVID sampai gak boleh beli makanannya, jadi benar-benar kasihan gitu ya, jadi terkucilkan di masyarakat, padahal kan bukan aib gitu ya. Terus satu lagi, kan ini ya, saya tuh mau nanya, kan saya busui, ibu menyusui. Nah itu kan ada wacana katanya tidak usah divaksin, tapi ada juga yang bilang harus divaksin. Itu gimana? Barangkali ya sudah ada yang tahu gitu ya dari Bu Hilda atau rekan-rekan, itu kebenarannya seperti apa gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Bu Anissa, ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Ini sekaligus mewakili dari masyarakat ya. Bahwasanya ini benar-benar stigma dan yang lain menempel sekali di masyarakat. Kira-kira bagaimana nih Bu Hilda? Kalau masalah stigma emang itu agak susah ya Pak ya untuk dirubah, karena itu baik lagi ke mindset atau pola pikir orang tersebut. Mungkin yang mereka yang stigmanya negatif karena mereka mudah percaya dan tidak mau melihat dari sisi lain gitu. Jadi saklek orangnya gitu. Soalnya gak cuma tetangganya Bu Anissa aja yang mengalami itu, saya juga mengalami itu. Jadi orang-orang pada ngejauh gitu. Jadi mengiranya orang yang pernah COVID dan meskipun sudah sembuh dikiranya masih ada virusnya gitu. Jadi takut tersebar. Ya kita mah husnuzon aja ya daripada ikut-ikutan seperti itu. Barangkali mereka itu mengucilkan kita atau menghindar dari kita karena mereka takut karena kurangnya wawasan atau edukasi tentang COVID-19 ini. Tapi tetap ya kita harus meyakinkan mereka juga bahwa kita sudah sembuh. COVID-19 nggak seberbahaya itu kalau memang sudah dinyatakan sembuh. Atau kita juga menerapkan protokol kesehatan, kecuali kalau kitanya belum dinyatakan sembuh, tapi udah kemana-mana dan tidak menggunakan masker. Jadi selain kita meyakinkan, kita juga kita yakinkannya juga dengan menerapkan protokol kesehatan, misalnya menggunakan masker seperti itu. Soalnya di sini juga saya seperti itu, tapi bukan oleh masyarakat atau tetangga ya, tapi oleh yang berada di lingkungan kerja gitu. Ya mungkin ya mereka punya alasan sendiri gitu ya,
kenapa mereka menghindar, mengapa mereka menjauh. Kita juga nggak bisa ngejudge mereka orang yang tidak baik gitu, hanya karena mereka menghindar dari kita, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yang tentang busui, memang ya awalnya vaksin itu tidak boleh untuk busui. Ini yang saya ketahui ya Bu Anissa, karena saya punya saudara, dia di bidang kesehatan, dia juga sering sharing tentang COVID, salah satunya tentang vaksinasi. Kan tadinya busui itu nggak boleh nerima vaksin ya, tapi ternyata selang sebulan kalau nggak salah ya, saudara saya itu posting lagi, ternyata busui itu bisa menerima vaksin. Yang tidak bisa menerima vaksin itu adalah orang yang sedang hamil, nah itu tidak boleh. Nah, bahkan kan sebelumnya diberitakan bahwa orang yang terkena COVID, yang pernah terkena COVID atau sudah dinyatakan sembuh dari COVID kan tadinya nggak boleh nerima vaksin ya, kalau belum sampai 6 bulan. Tapi ternyata setelah mungkin mengadakan penelitian lagi, ternyata boleh. Seorang penyintas COVID boleh divaksin, asalkan memang ketika nanti di screening itu memungkinkan atau bisa dilakukan vaksin seperti itu. Kembali lagi kepada Pak Fahri. Baik, itu sangat informatif sekali. Untuk itu saya kembalikan juga nanti ke Bu Anissa. Bagaimana Bu Anissa terkait jawaban Bu Hilda? Apa mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup. Terima kasih Bu Hilda. Ya, Bu Anissa sama-sama. Semoga pertanyaan tadi sedikit terjawab ya. Mohon maaf apabila masih kurang gitu. Karena itu juga berdasarkan pengalaman saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa atas pertanyaannya. Ini sekaligus juga menjadikan sebuah pengetahuan atau wawasan bagi kita mengenai coronavirus ini, bahwa stigma lalu pun juga vaksinasi. Nah, ini memang berkembang di masyarakat luas, bahwa banyak perspektif, banyak interpretasi yang kiranya nantinya bakal menimbulkan namanya pandangan ya Bu Hilda. Ini kadang jadi maka kita ini kemana nih? Apa kata orang seperti ini. Nah, maka dari itu kita perlu namanya pengetahuan wawasan yang memang validitas, yang memang validnya itu memang derajat kearutannya itu memang jadi bisa dijadikan standar atau patokan. Maka sumber sah valid itu kita berpedoman kepada kedokteran, kesehatan, lalu juga yang bergerak di seputar itu, lalu juga pedoman-pedoman lainnya seperti World Health Organization ataupun dari tingkat CDC, Center Disease ya, Commit dari Pusat Pengendalian Wabah dan Penyakit di Amerika, lalu juga dari manapun yang sumbernya sah dari penelitian, jurnal dan lain-lain, itu mungkin bisa menjadikan pedoman. Sekali lagi ya, dalam hal pernyataan statement dari masyarakat memang tidak salah, tetapi kita harus juga berpedoman kepada penelitian jurnal yang sudah diterbitkan, lalu juga itu juga standar ya, sekali lagi. Dan mungkin orang lain pun dapat demikian seperti ini. Kamu dapat sumber dari mana? Anda dapat sumber dari mana? Nah, itulah yang harus kita paparkan. Ini saya menemukan dari data ini loh. Saya dari sini. Nah, itu kita teliti terus. Jadi jangan sampai berhenti sampai sana. Continue terus sampai kita paham ya Bu Hilda ya. Jadi memang kita tuh sumber tidak hanya satu. Jadi banyak banget sumber yang harus kita kita kumpulkan. Akhirnya seperti itu. Jadi kalaupun mereka percaya atau tidak percaya, toh keadaannya seperti dan realnya seperti itu. Dan Ibu Hilda adalah salah satu contoh penyintas. Dia sudah mengalami seperti itu. Jadi makanya ini pentingnya sekali memang edukasi ya Bu ya. Dan juga sosialisasi dan memang program promotion atau istilahnya lewat iklan layanan masyarakat, Kementerian dari Kesehatan gitu harus gencar. Jadi untuk menghilangkan tadi pandangan mungkin dan stigma yang menempel pada masyarakat, COVID itu memang istilahnya kita kalau dekat-dekat sama orang COVID, nanti khawatir makanya dikucilkan seperti itu kan. Jangan dekat-dekat,
gini. Nah, itu memang tidak seharusnya demikian seperti itu. Karena kita sekali lagi ya protokol kesehatan yang tetap dari situ 5M. Tadinya 3M ya Bu ya, sekarang jadi 5M. 3M. Wah, saya harap itu 5 miliar Bu. Itu uang. Dikira saya 3M 3 miliar. Jadi 5 miliar. Jangan sampai 10 miliar, 10M lagi nanti ya ketika segitu. Jadi banyak kebijakan juga dari PSBB, jadi PPKM sekarang, dan upaya-upaya untuk menekan laju wabah ini. Seperti itu Bu Hilda. Kira-kira Bu Hilda ada lagi yang ingin di-sharing Bu Hilda terkait ini, COVID? Ya Pak, paling saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Kan ada slogan ya, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Nah, meskipun ya, tapi naudzubillah min dzalik ya, barangkali misalnya terjadi pada Bapak dan Ibu atau keluarga atau sanak saudara ataupun kerabat, kita harus jadi support sistemnya, jangan sampai ikut-ikutan mengucilkan atau menghindar gitu ya, karena itu akan mempengaruhi psikologis dari orang tersebut. Nanti harusnya sembuh gitu, malah makin parah akibat terlalu dipikirkan seperti itu. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah, tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah, bertemu dengan anak-anak didik kita, bisa belajar bersama seperti sedia kala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Fahri. Kembalikan lagi kepada Pak Fahri. Baik, rindu anak murid kita ya. Siswa sekali lagi kalau guru ya enggak, kalau saya kembalikan lagi kepada anak murid, rindu tidak gitu kan. Ada yang rindu, ada yang nyaman dengan ada yang nyamannya online gitu kan, tapi hampir semuanya pengen kembali ke sekolah, Bu. Jadi memang ada secercah harapan bahwa seperti halnya dikatakan Mas Menteri bahwasannya diupayakan vaksinasi ini bisa kelar untuk guru dan tenaga pendidikan di bulan Juni ya. Nanti Juli bisa bertatap muka, nanti secara protokol kesehatan secara terbatas gitu kan. Itu adalah harapan bagi ini ya, bagi kita semua di sektor pendidikan, karena tidak baik juga, jujur ya kurang efektif kalau pembelajaran jarak jauh. Iya Bu, malah parahnya lagi murid-murid kita tuh nggak tahu siapa kita yang ngajarnya siapa. Nah itu, bahkan siapa yang ngajar, apalagi SMP ya kalau itu. Ini siapa yang ngajar? Seperti itu, saya juga mengalaminya gitu kan. Guru bidang banyak dan akhirnya murid juga kan siapa pengajar. Nah itulah akhirnya seperti itu. Maka yang dapat saya simpulkan ini dalam hal perbincangan dalam video conference kali ini mengajarkan coronavirus ini kita tetap awas ya, awas istilahnya bersiaga, waspada, tetapi jangan terlalu overaktif. Maksudnya overaktif itu terlalu kita terlalu berlebih dalam menanggapi sesuatu, dan juga jangan terlalu khawatir. Jangan juga sampai kita menebar hoax yang tidak kiranya belum terbukti. Jangan juga share-share yang seperti halnya yang menimbulkan adanya ancaman atau traumatik, dalam hal ini berefek kepada psikologis. Nah ini yang paling bahaya. Karena sekali lagi dalam sumber penyakit itu bukan hanya dari virus bakteri, tapi dari pikiran ya sumbernya. Iya betul. Sekali lagi. Karena saya tekankan bahwa sumber penyakit yang paling utama adalah dalam pikiran kita sendiri. Jadi karena kalau penyakit itu sembuh dengan istilahnya support banget, istilah dalam hal pikiran kita, jika kita dari situ bisa emosinya stabil, lalu juga kita senang ya. Jadi di situ semua tercover semua. Jadi penyakit tuh gampang istilahnya dapat istilah kita sembuh ya. Sembuh secara istilahnya kesembuhan itu akan meningkat ya dari dukungan psikologis. Seperti itu. Jadi coronavirus biar itu Pak imunnya naik. Nah, itu dia imunitas. Jadi di sini adalah di sini ada kesimpulannya sih dari Vicon kali ini simpel ya Bu ya. Jangan lupa pesan Ibu. 5M, tadinya 3M, 5M.
Jadi jangan kendor ya, jangan kendor walaupun sudah divaksinasi, jangan kendor protokol kesehatan 5M dalam ini ya. Dalam hal ini dalam video conference ini saya harap Bapak Ibu serta Ananda selalu sehat. Ya, selalu sehat, selalu waspada dalam hal ini, tapi jangan terlalu overaktif ya. Jadi kita juga di sini perlu memang menjaga diri, tetapi tidak perlu kita parno ya, jangan terlalu parno seperti itu dalam COVID ini. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, mendapat sekarang ada secerca harapan seperti itu dalam hal vaksinasi. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam topik video conference kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, selamat berakhir pekan bersama keluarga, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.